Halo, perkenalkan saya Silvinus Prasetya, NIM 18104167003, kelas A3. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen dan dosen pengampu Pak Ade Mursalin. Soal untuk bagian A. Soal yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah dan kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jumlah kehadiran saya ada 13 kali. Sebenarnya ada 14 karena ada hari itu hari libur, maka jumlah absen hanya 13. Dan alasan saya kenapa saya harus hadir dalam kuliah karena sebagai syarat untuk memenuhi mendapatkan nilai dan sebagai syarat untuk wisuda dan tentunya untuk meningkatkan pengetahuan. Untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Untuk tugas strukturnya ada 1 dan ada 6 tugas biasa. Tugas strukturnya itu adalah berupa video record tentang proses keputusan pembelian produk dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelian produk. Manfaat yang saya peroleh dalam mengerjakan tugas yang barusan saya jelasin dari manfaatnya, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi saya, terutama apalagi dalam melakukan atau sebelum membeli suatu produk atau barang. Saya dapat menentukan keputusan dan mengikuti solusi dan teori yang sudah saya dapatkan sehingga saya dapat membeli barang dan tidak ada penyesalan lagi bagi saya untuk memilih barang atau produk tersebut. Untuk soal nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Manfaatnya bagi saya memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna, dan di perilaku konsumen lebih banyak mengajarkan ilmu tentang cara kita berbaur dengan masyarakat, cara kita menarik simpati masyarakat jika kita menjual suatu barang atau produk, dan juga kita diajarkan bagaimana cara membuat strategi dalam menjalankan suatu bisnis. Serta kita juga diajarkan sebelum bertindak melakukan sesuatu kita diberi solusi atau strategi yang sangat bermanfaat untuk kita melakukan atau menentukan keputusan yang tepat. Selanjutnya untuk soal ujian akhir semester bagian yang B, terdiri dari 10 soal. Untuk soal yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama yaitu genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku pribadi, dan yang terakhir yaitu kekuasaan. Untuk soal nomor 2, sebutkan sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama adalah pengetahuan akan diri sendiri, pengetahuan akan barang dan jasa. Yang kedua, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Dan yang terakhir yaitu kepribadian penjual. Dan soal yang nomor 3, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pemrakarsa atau pencetus dalam kurung inisiator. Yang kedua, pemberi pengaruh atau influencer. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decider. Yang keempat, pembeli atau buyer. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pemakai atau user. Lanjut ke soal nomor 4. Soalnya, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasan produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga suatu produk atau jasa tersebut, maka konsumen tidak akan terlalu tinggi.
maka konsumen tidak akan terlalu lama membutuhkan waktu untuk memikirkan dan melakukan aktivitas perilaku konsumen. Namun jika harga suatu barang atau jasa tersebut bisa dibilang tinggi atau mahal, maka konsumen tersebut akan memberikan effort lebih terhadap barang tersebut. Pembeli tersebut akan semakin lama melakukan perilaku konsumen seperti melihat, menanyakan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan. Selanjutnya soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Pengiklanan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Soal nomor 6. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Dan untuk soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan fiktif dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pelanggan fiktif adalah konsumen yang memiliki bentuk tubuh antara lain berbentuk badan bulat lebar. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, tenang, suka bicara, dan suka humor. Dan untuk menghadapinya adalah dengan melakukan percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah dan sedikit humor, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi, menyapa dengan kata-kata "Wah, hari ini kedatangan Raja Uang", dan jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan, karena tipe fiktif ini suka sekali humor. Lanjut ke soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pelanggan atletis adalah konsumen yang memiliki bentuk tubuh cukup panjang, berotot, dan kekar. Wajahnya bulat lonjong. Pelanggan tipe ini umumnya berpenampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang belum diketahuinya. Dan untuk menghadapinya, kita dapat menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang cerdas. Kita juga harus menghindari sikap terburu-buru dalam melayani pelanggan. Apabila bertanya, hendaknya dijawab secara jelas dan sistematis agar ia mempercayainya, dan menghindari sikap yang tidak menyenangkan walaupun ia tidak jadi membeli barang. Lanjut soal nomor 9. Soalnya, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan analitis adalah tipe pembeli yang mungkin paling sulit dihadapi oleh banyak penjual. Pelanggan analitis akan mencari tahu dengan saksama mengenai barang yang akan mereka beli. Mereka akan melakukan riset secara lengkap mengenai harga, spesifikasi, bahan, review, komentar, dan informasi lain yang bisa ia temukan.
pembeli ini akan membutuhkan waktu lama sebelum memutuskan. Dalam menghadapi pelanggan seperti ini, butuh kesabaran karena mereka akan banyak bertanya untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap sebagai sarana pengambilan keputusan. Dan soal terakhir nomor 10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia atau lansia dan bagaimana cara menghadapinya, dan jelaskan. Yang pertama adalah sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas, dan ciri yang kedua sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. Ciri yang ketiga, acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman, dan bagaimana cara menghadapinya dengan seperti pelanggan lanjut usia adalah kita harus banyak menyisihkan waktu untuk melayaninya, penuh pengertian dan kesabaran disesuaikan dengan kecepatan gerak pelanggan, dan bila harus menasihatinya, janganlah berbuat seolah-olah nasihat tersebut datangnya dari orang yang lebih muda, tetapi coba usahakan kesan bahwa nasihat tersebut datang dari orang yang sebaya dengannya. Baik, sekian dari jawaban saya. Ujian akhir semester dengan mata kuliah perilaku konsumen dan dosen pengampu Pak Adi Mursalin. Dan saya ucapkan terima kasih.